Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami pada hari ini dapat menjumpai Anda di ruang dengar dalam program Sejarah Islam di Nusantara. Bersama narasumber kita Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Baik, Ikhwan dan akhwat, tak lupa juga saya yang bertugas di hari ini, Abi Agus, ditemani rekan saya Atep, dan juga produser kita di hari ini ada Kang Angga Amin. Baik, langsung saja saya ke Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Baik. Dan tema kita di hari ini tentang peran ulama dalam proklamasi, Pak. Iya, alhamdulillah. Sebagai prolog adalah Ikhwan Nafat, sejarah jelas menunjukkan kemerdekaan RI dipikirkan, disepakati oleh latar belakang politik, ormas, dan agama yang berbeda. Semuanya bersepakat membangun negara ini yang memperjuangkan kepentingan unsur bangsa, dan yang paling dominan berperan adalah ulama. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah tentang peran ulama dalam proklamasi. Kita semuanya mengerti bahwa penjajahan itu menggunakan agama sebagai landasan bergerak untuk menjajah bangsa yang lain. Mula-mula ada penjajahan itu adalah adanya perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh Paus Alexander ke-6 abad ke-15 atau tahunnya 1494. Dari situ awal kejadian adanya penjajahan di muka bumi. Gereja Katolik yang pertama mencetuskan adanya upaya menjajah dunia, diserahkan pelakunya adalah kerajaan Katolik Portugis untuk menguasai dunia belahan timur, dan kemudian kerajaan Katolik Spanyol itu yang diberikan kewenangan untuk menjajah dunia belahan barat. Saat itulah terjadinya awal penjajahan. Dunia mulai diguncangkan oleh adanya penjajahan. Tidak hanya di Indonesia yang nanti didatangi oleh Portugis menjadi wilayah yang tidak pernah damai, tapi juga di Eropa sendiri itu terjadi pergolakan untuk melawan penjajah itu. Jadi negara penjajah di Eropa itu ya Spanyol, ya Portugis. Tapi karena sistem penulisan sejarah agamanya dihilangkan, maka terkenal hanya Spanyol, hanya terkenal dengan Portugis. Padahal itu diilhami oleh apa yang disebut agama yang mereka anut, yaitu Katolik. Akibat adanya mereka datang dengan bendera agama, maka di Indonesia yang waktu itu Mojopahit sudah tidak ada. Itu kerajaan Hindu Mojopahit atau Hindu Siwa Mojopahit sudah tidak ada. Sudah mereka runtuh karena adanya internal konflik, perang di dalam sendiri. Kemudian betul-betul diratakan, dirontokkan betul itu oleh Kediri. Nah, Kediri itu nama benarnya adalah Kerajaan Hindu Kediri. Lalu Buddha sudah juga cukup lama. Sriwijaya itu abad 13 sudah tidak ada, diserang oleh Chola dari India. Nah, dalam kondisi tidak ada dan tidak ada, maka Islam pada waktu itu sudah membanyak berhasil
membangun tidak hanya pasar dan pesantren, tapi juga sampai ke membangun adanya kesultanan, baik dari Aceh baik sampai ke Irian atau yang bukan Papua gitu. Ketika Portugis itu dengan bendera Katoliknya datang ke sini, ya membangkitkan semangat untuk melawan dengan berdasarkan agama. Islam sebagai simbol pribumi. Maka untuk menggerakkan ini tidak mungkin hanya para sultan yang bekerja, justru ulama. Iya, ulama dengan santrinya bergerak yang melawan Portugis itu. Nah, akibatnya apa? Dari hasil perlawanan ini, karena Portugis itu masuk sampai ke Kalapa. Kalapa itu adalah Jakarta sekarang. Maka nanti putra cucu dari Prabu Siliwangi yang namanya Syarif Hidayatullah mengadakan perlawanan bersama-sama Fathaillah merebut kembali Kalapa. Dan kembali Kalapa, lalu karena berhasil mengusir Portugis, itu, Katolik itu dilawan, imperialis Katolik itu dilawan, maka lalu karena dirasakan sebagai kemenangan sama dengan Nabi melawan kafir Quraisy, maka apa perlu diganti namanya. Maka diganti dengan Fathah Mubina. Dalam surat 48 ayat 1, Inna fatahna laka fathah mubina. Lalu diterjemahkan menjadi Jayakarta, Fathah Mubina itu. Diartikan lebih lanjut, Jayakarta itu adalah kemenangan paripurna. Lalu nanti berubah menjadi nama Jakarta. Untuk nama Jakarta saja ulama wali memberikan nama. Iya, beri nama. Jadi kita bisa melihat sebelum ada proklamasi tanggal 17/8/45 di Jakarta, nama Jakarta itu sendiri adalah hasil perjuangan ulama membebaskan Kalapa dan kemudian menjadi Jakarta itu oleh wali Songo itu. Seorang di antaranya adalah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Bersama-sama menantunya Syarif Hidayatullah itu namanya Fathaillah, maka diserbunya. Jadi kita bisa bayangkan proklamasi yang seolah-olah terlepas dari masa lalu, ya nggak benar. Sekarang ini ada satu upaya memutuskan kaitan antara yang satu, yang sekarang dengan yang lama. Keliru, nggak bisa. Tidak akan ada sekarang kalau nggak ada yang dulu. Maka yang dulu itu adalah ulama-ulama itu. Jadi nama Jakarta saja itu adalah ulama itu, dan kemudian kedudukan ulamanya itu adalah wali. Kalau nasabnya itu cucu dari Prabu Siliwangi yang waktu itu sudah Islam. Jadi memang Jakarta salah satu buah pemikiran para ulama. Nah, Pak Mansur, selama ini kan sejarah hanya menceritakan latar belakang budaya, suku, dan juga pendidikan saja. Lalu bagaimana dengan latar belakang ormas dan agama pada masa kemerdekaan? Bagaimana suasananya pada saat itu? Nanti penjajah itu ganti. Penjajahnya bukan karena Portugis sudah terusir, maka datanglah gelombang berikutnya. Sebelum terusir Portugis itu sudah datang, yaitu karena di Eropa itu ada reformasi agama yang dipimpin oleh Martin Luther. Nah, maka terjadilah perang agama di Eropa, Katolik kontra Protestan gitu. Nah, ini nanti dalam perang agama itu melahirkan yang dinamakan VOC itu.
Presiden Indonesia Company lalu datang ke Indonesia dan menjadikan Jakarta sebagai pusatnya. Mula-mula beli sebidang tanah, tapi akhirnya dibuat benteng dan akhirnya dikuasainya Jakarta itu diganti namanya menjadi Batavia. Nah, kehidupan untuk perlawanan dengan Belanda ini cukup lama. 1619 itu mulai kita mengadakan perlawanan kepada kerajaan Protestan Belanda. Gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana pada waktu itu kerajaan-kerajaan Indonesia baru, kerajaan Islam itu baru tumbuh, kemudian sudah menghadapi serangan penjajah. Jadi pada waktu awalnya yang dinamakan organisasi itu adalah yang political authority, merupakan kekuasaan politik yang disebut kerajaan atau yang disebut kesultanan. Jadi bentuk awal sebelum ada LSM, sebelum ada partai, dan sebelum ada apa-apa itu, para ulama itu membangun kesultanan. Karena kehidupan itu memerlukan adanya yang mengatur. Jadi penata kelola itu dalam bahasa Qur'annya khalifah. Lalu dalam bahasa Indonesianya pemerintahan. Nah, bentuknya karena pada waktu itu adalah yang menjadi superpower dunia adalah Turki, dan Turki itu namanya sultan penguasanya. Maka di Indonesia juga membangun kekuasaan politik dengan pimpinannya disebutnya sultan, belum presiden. Itu sultan dulu. Nah, kemudian juga nanti karena Amangkurat I itu kepingin pakai nama lain daripada sultan, lalu menetapkan Susuhunan. Karena apa? Ulama itu gelarnya Sunan atau Suhunan, gitu. Maka lalu organisasi yang dinamakan kehidupan kebersamaan di Indonesia pada waktu itu bentuknya adalah pemerintahan dengan pimpinan raja. Karena raja itu adalah Hindu, maka Islam sebutnya sultan. Nah, dari sini nanti karena sultan-sultan itu nanti dipatahkan oleh Belanda dengan mengadakan courte verklaring, maka ulama-ulama ini nanti bekerja sendiri mengadakan perlawanan terhadap penjajahan itu. Jadi organisasi keulamaan waktu itu adalah pesantren. Pesantren itu yang wujud awal. Karena itu lembaga pendidikan yang kampusnya itu sebagai tempat pengajaran pendidikan dan juga sebagai markas untuk menanamkan rasa cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta agama. Jadi gerakan nasionalis itu yang dari pesantren. Kata nasionalis itu dulu disandang para santri. Gitu. Ini dapat kita baca bukunya Pak Sartono Sastro Dirjo, itu seorang profesor yang beragama Katolik. Dia sebagai guru besar sejarah di UGM itu mengakui bahwa pesantren itu pusat gerakan nasional. Kenapa? Karena istilah nasional itu adalah pengertiannya kalau difokuskan dalam teori yang banyak itu menjadi satu, yaitu gerakan cinta tanah air, cinta bangsa, cinta pada agama, anti imperialis. Itu nasionalis. Jadi wujud kepengorganisasian gerakan bersama dari masyarakat yang banyak untuk melawan imperialis itu wujudnya adalah gerakan pesantren, organisasi pesantren. Pesantren di Indonesia yang paling tua di mana? Ya,
pesantren di Indonesia yang paling tua? Pesantren di Indonesia yang paling tua itu besar kemungkinan sama tempat masuknya Islam di Indonesia itu di Baros. Sumatera Utara ya? Iya, Sumatera Utara. Di sana terjadi masuknya Islam yang pertama, Baros, gitu. Itu adalah masuknya Islam pada abad 7. Nah, kita harus tahu bahwa yang membawa agama Islam itu Habib-habib itu. Karena dia itu menjadi pedagang, maka dikatakan Islam masuk oleh pedagang. Itu profesinya. Gitu. Kalau sanadnya, dia itu adalah keturunan Rasul. Maka gelar-gelar mereka itu adalah Habib atau ya, Sayyid. Gitu. Nah, pengorganisasian kemasyarakatan saat itu diorganisir oleh para Habib. Baik di pasar ataupun dalam kehidupan kejamaahan yang lain. Gitu. Jadi kita semuanya harus memahami segala sesuatu mengalami proses awal itu dari gerakan-gerakan yang sekarang wujudnya ada nama-nama organisasi itu. Dulu basicnya adalah pesantren. Pesantren itu adalah tempat di mana orang cendekiawan Islam yang istilahnya itu ulama. Istilahnya. Jadi istilahnya ulama kenapa? Karena dia itu mengajarkan agama. Gitu. Kalau dia itu dalam profesi okupasinya atau mata pencariannya sebenarnya pedagang. Kalau dilihat dari sanadnya itu dia adalah dinasti dari Nabi, gitu. Keturunan Nabi, gitu, ahli waris Nabi. Nah, itu disebutnya adalah para Habib. Mau tidak mau, karena Indonesia itu jauh dari Arab, dan yang mempunyai kemampuan dagang itu adalah orang Arab kelas atas, gitu, yang sebutnya Habib. Maka lalu yang membawa budaya itu keislaman itu Habib. Para Habib ini. Ya. Jadi kalau kita mengatakan budaya, sekarang ini diusahakan untuk pisah, gitu, dengan Islam itu sendiri. Ini budaya yang ada di Indonesia itu produk dari Islam. Ajaran Islam itu membudayakan orang. Budaya itu adalah semua hasil yang dari karsa, rasa, dan cipta, gitu. Nah, itu budaya, dan budaya itu meliputi bermacam-macam aspek. Tapi kan di Indonesia sendiri termasuk begitu banyak ragam budaya. Ya. Dan begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Ya. Apakah dengan datangnya Islam ke Indonesia itu ragam budaya kemudian suku-suku ini mereka melebur ke dalam Islam atau diwarnai oleh Islam? Budaya-budaya itu diislamkan. Umpama wayang, ya. Itu seni kan, salah satu seni. Budaya itu melahirkan seni-seni. Ya. Ada seni tari, ada seni nyanyi, ada seni budaya yang dinamakan wayang. Nah, wayang itu sebenarnya Yudhistira itu siapa, Bima itu siapa, Janaka itu siapa, Nakula dan Sadewa itu siapa. Ini oleh para wali diadakan satu perombakan karena adanya Islam datang, maka diislamisasikan. Yudhistira itu jadi syahadat, Bima itu jadi sholat, gitu. Jadi siapa yang sholat itu akan bisa punya anak ngapung, bisa terbang seperti gajah kaca, bisa ke bawah bumi antarja, kan gitu. Nah, kemudian Janaka itu zakat sedekah itu
orang yang mensodakohkan atau menzakatkan hartanya, maka itu seperti Janaka yang punya disayangi oleh 999 istrinya. Itu hanya simbol kan. Ini kan bahasa budaya itu banyak simbol. Lalu kemudian Nakula itu adalah yang disebutkan Ramadan. Sadewa itu adalah Idul Adha yang sekarang ini. Jadi karena Ramadan itu setahun sekali dan Idul Adha itu setahun sekali, Nakula Sadewa ini munculnya juga sangat di dalam Pandawa 5 itu tidak terlampau sering. Nah, maksud saya di sini bahwa Islam itu mempengaruhi perombakan budaya di sini. Di Indonesia. Iya. Nah, budaya itu bersifatnya lokal. Nah, kenapa bisa merupakan satu gerakan budaya yang bersama menghadapi penjajah? Karena semua dipengaruhi oleh Islam. Islam itu jadi simbol nasional. Gitu. Oleh itu budaya-budaya pun tidak akan bisa bersatu kalau tidak ada Islam. Karena budaya itu adalah budaya daerah, lokal kan. Sedangkan Islam itu universal. Jadi akibat adanya kesamaan pengertian Islamnya itu, maka budaya itu bagaimanapun jadi Islam. Dan kemudian bagaimanapun juga karena Islam menjadikan satu gerakan yang satu. Jadi kalau kita melihat yang membusanai bangsa ini itu Islam. Nah, akibatnya apa? Timbullah gerakan-gerakan membuat busana. Setiap wilayah beda-beda busananya. Ada yang batik, ada yang namanya kalau Aceh itu bagaimana, kalau Palembang bagaimana, Lampung bagaimana, Makassar tuh, sampai ke NTT, NTB itu juga punya alat tenun yang beda hasilnya dari itu. Tapi yang penting kita pentingkan semangat berbudaya itu Islam. Semangat berbudaya. Iya. Berbusana itu Islam. Gitu. Jadi walaupun nanti ada organisasi kebudayaan itu sifatnya adalah seperti lokal, tapi oleh Islam itu sifat-sifat yang lokalisasi itu hanya dalam sisi performa luar, tapi arti ke dalamnya itu adalah Islam. Makna kedalaman, filsafat budayanya itu Islam. Nah, agak sedikit melenceng nih Pak Masrur. Tadi Pak Masrur sedikit menjelaskan tentang penjajah Portugis yang Katolik. Eksistensi Portugis di awal penjajahan pengaruhnya ini sebesar apa Pak Masrur? Karena beberapa wilayah di Indonesia pengaruh Portugis ini sangat besar dan mempengaruhi integritas bangsa setelah merdeka. Contohnya adalah Timor Timur. Katolik itu beda dengan Protestan. Maka perang sampai 125 tahun di Eropa. Jadi negara-negara Eropa itu dijajah oleh Spanyol, tidak mau, lalu timbul perang melawan Portugis melawan Spanyol. Gitu. Nah kemudian ketika sama-sama menjadi penjajah, Protestan penjajah, Katolik penjajah, maka di sini rebutan wilayah. Gitu. Rebutan wilayah itu Katolik berada di Timor. Gitu. Lalu bagaimana Belanda itu mengusahakan supaya yang di Timor itu tidak sampai menyebar ke sini. Maka lalu di situ dibiarkanlah agama yang Islamnya di Lombok dan kemudian Bali Hindu. Itu adalah satu barikade wilayah yang untuk membendung pengaruh Katolik. Lalu Katolik itu ada karena Spanyol menjajah Filipina,
maka Belanda berusaha untuk menjadikan Manado itu pusat Protestan. Gitu. Maka diputuskan Katolik yang sudah ada di Ambon, Katolik yang ada di Timur Timur atau di Timur Delhi, itu Timur Kupang, maka itu nanti akan diputuskan dengan adanya gerakan-gerakan Protestan yang mengambil wilayah untuk membendung mereka itu. Gitu. Jadi adanya upaya Belanda umpama membendung Katolik di Sumatera Utara sampai Aceh karena adanya Perancis di Laos, di Kamboja, di Vietnam itu Katolik. Kita seperti biasa-biasa saja kalau sekarang merdeka. Tapi dulu terasa sekali adanya perang segitiga. Pribumi Islam kontra penjajah yang menggunakan agama Katolik dan penjajah yang menggunakan agama Protestan sebagai simbol-simbol mereka. Jadi kita bisa melihat wilayah-wilayah yang dinamakan wilayah Katolik itu sebenarnya tidak membawa kemajuan. Buktinya ketika kita membebaskan Timor-Timor dari penjajahan Portugis, orang-orang itu hanya namanya Barat, tapi buta huruf. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimanapun juga mereka itu tetap ketakutan kalau yang dijajah itu pinter. Maka lebih dipertahankan untuk menjadi yang bodoh. Indonesia juga begitu. Karena Belanda itu takut Islam menjadi maju, maka diupayakan supaya bangsa Indonesia itu bodoh. Sampai dilarang untuk berbahasa Belanda. Gitu. Tapi kan Karena dulu yang bahasa Belanda kan. ya, Para pejuang-pejuang kita banyak yang bisa bahasa Belanda seperti Bung Hatta, Bung Karno. lalu nanti Gontor tuh mengajari bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan bahasa Perancis, bahasa Arab gitu. Iya. Nah, mereka berusaha untuk tidak. Jadi kalau pertanyaannya sampai di mana kuatnya pengaruh Katolik itu, ya sampai sekarang kita lihat di Kupang masih ada, gitu. Di Delhi juga ada. Kita sifatnya menghormati. Lalu Pak Harto membuat patung Yesus seperti di Brasilia. Iya, iya. Nah itu kan untuk memelihara ajaran Katolik atau agama Katolik. Kita bicara begini bukan berarti Katolik itu penjajah, bukan gitu. Ini bangsa Portugis, gitu, negara Portugis, kerajaan Portugis yang menggunakan agama Katolik untuk landasan penjajahannya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita disalahkan bicara ini, tapi kita secara historis bahwa Katolik pernah jadikan landasan untuk pemikiran menjajah, gitu. Dan Belanda dengan Protestannya, gitu. Jadi sampai di mana kuatnya itu kita bisa bayangkan ketika si Singamangaraja sudah bisa ditembak oleh Belanda. Singamangaraja itu Islam yang ke-12. Singamangaraja. Lalu di sana Katolik itu dikerdilkan, yang ada hanya HKPB gitu. Itu apa? Jadi Huria Batak, Protestan. Iya. Nah itu yang dibanyakan di sana. Nah kenapa? Belanda berusaha untuk membendung Katolik itu. Dari mana datangnya Katolik itu? Sekali lagi itu Kamboja, Laos, Vietnam yang dikuasai oleh Perancis itu Katolik, gitu. Jadi kelihatan mereka itu bersatu, tidak, gitu. Mereka adalah penjajah. Penjajah itu nggak ada yang bersatu. Jadi kalau sampai di mana pertanyaannya tentang hal Portugis, ya kalau ditinjau dari seni musik, keroncong itu dari Portugis katanya. Istilah kemeja itu juga Portugis. Kemeja? Iya, itu bukan bahasa Portugis.
kalau kita mendengar yang namanya pasar minggu, itu kan dari San Domingo, itu berubah. Jadi akad yang tadi dikenal bahasa Arabnya itu menjadi milik kita. Senin, pasar Senin, pasar Rebo, pasar Jumat, ada pasar Ahad sebenarnya. Tapi karena pengaruh adanya San Domingo, lalu terjadilah pergantian nama, pengaruh dari Portugis, gitu. Jadi ada itu pengaruh, ya. Ada juga itu yang merupakan bukan pengaruh yang bersifat hanya kebudayaan semata. Itu ada. Tapi kalau sifat pengaruh penjajahannya tidak ada. Ya. Kita justru melawan. Pak Mansur, kemudian muncul teori wilayah Nusantara yang kurang tersentuh ulama, akar kebangsaan tidak kuat. Betul atau tidak? Ada wilayah yang Nusantara yang kurang tersentuh ulama, akar kebangsaan tidak kuat. itu bisa saja kita melihat di mana adanya upaya-upaya Belanda menggantikan agama Kristen sebagai agama di masyarakat itu memang tidak ada gerakan perlawanan pada Belanda. Gitu. Jadi seperti daerah yang di daerah Indonesia Timur yang belum sampai tersentuh ajaran Islam, maka di situ memang digunakan oleh Belanda, orang-orangnya itu membantu upaya-upaya Belanda itu memang terjadi. Tapi tidak hanya yang dinamakan tidak tersentuh oleh ajaran Islam itu bukan hanya di luar Jawa saja, tapi di Pulau Jawa ini ada wilayah yang juga tidak dipengaruhi oleh ulama, tetapi wilayah itu dipengaruhi oleh yang kebatinan atau ajaran-ajaran lain, sehingga mereka tidak mau ikut bergerak dalam gerakan nasional tersendiri. Jadi kalau umpama dalam sejarah itu ada agama Jawa Sunda, ADS di Cigugur, yaitu ada di Kuningan, daerah wilayah Cirebon. Nah itu dia menyatakan kesetiaannya kepada Belanda. Memang dia tidak mau ikut dalam gerakan nasional. Nah, apakah itu menjawab pertanyaan tadi, daerah yang tidak ada pengarah ulama terjadi sangat lemah gerakan nasionalnya? Mungkin terjadi itu. Karena ternyata di kalangan umpama gerakan sosok Kliwon itu juga begitu. Sosok Kliwon itu gerakan yang tidak menyetujui Muhammadiyah. Jadi banyak gerakan-gerakan yang kita bisa, yang dulu sebelum proklamasi sejarahnya itu sangat bertentangan dengan Islam. Tapi sekarang seperti setelah berhasil kita memerdekakan Indonesia, mereka itu seolah-olah ikut berjuang dengan kita pada waktu sebelum merdeka itu. Yang berjuang melawan penjajahan itu mau tidak mau hanya Islam. Ini mutlak, bukan hal-hal yang kita buat-buat, bukan tuntutan yang irasional, tapi benar terjadi. Yang mempelajari, yang mempelopori gerakan melawan penjajah itu adalah ulama. Kalangan raja-raja pun, sultan-sultan itu ketika sudah menandatangani Court of Verklaring, mereka itu tidak.
tidak aktif melawan penjajah karena akan dicabut subsidi Belanda. Maka yang paling tidak mendulikan subsidi atau lain berjuang saja itu ulama dengan santrinya. Jadi ulama pada saat itu benar-benar independen. Benar. Oleh karena itu dia mencari wilayah-wilayah yang di pinggiran kota, yang di luar pengaruh administrasi Belanda. Itu. Daerah itu di luar-luar. Itulah maka dia membuat lebih menyukai keswastaan gitu. Jadi tidak mau ikut pemerintah Belanda. Pada waktu itu yang namanya swasta itu artinya tidak perlu pada penjajah, gitu. Tapi yang menjadi Amtenar atau kalau sekarang PNS gitu, itu ya mereka-mereka yang di luar ulama. Ulama itu menanamkan hakul yakin anul yakin, bisa hidup tanpa ada jaminan penjajah. Itu dilawan. Pada waktu itu yang ikut baris penjajah siapa? Yang ikut penjajah itu kan yang pegawai Belanda, priayi itu yang direkrut oleh Belanda untuk menjadi pendukungnya. Itu semuanya adalah orang-orang yang tidak dibolehkan naik haji, nggak dibolehkan menjalankan sesuatu yang syariat Islam, maka lalu dia menggunakan agama yang disebut kebatinan. Jadi saya bisa artikan, mohon dikoreksi Pak Mansur, jadi para bangsawan ini mendukung Belanda, kemudian rakyat jelata mendukung ulama yang ingin merdeka dari penjajah. Ya. Bisa diartikan seperti itu. Kalau itu dibagi secara eksak seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan tidak semua, itu memang betul, gitu. Tetapi kalau kita lihat itu priayi-priayi yang sudah hidupnya tergantung pada Belanda, dia sangat menjauh dari rakyat. Saya mengalami untuk menginjak halaman dia itu nggak boleh karena saya anak rakyat, gitu. Itu sampai begitu. Jadi kita tuh takut menginjak rumah dia tuh. Kalau sampai kita masuk main ke halaman dia, kita akan berurusan dengan polisi, gitu. Iya, terasa dulu. Kalau itu saya masih hidup dalam zaman di mana priayi itu merupakan kelompok yang terpisah, tidak mau dengan rakyat. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak tadi Pak Mansur sudah menjelaskan bagaimana kondisi saat itu pada masa penjajahan, baik itu penjajahan Portugis maupun penjajahan Belanda. Kemudian bagaimana peran ulama dan para santri yang bisa dikatakan bersifat independen karena memang ingin membebaskan diri dari penjajahan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya masih dalam Islam di Nusantara bersama Pak Ahmad Mansur Surya Negara. Kami akan segera kembali setelah break atau nada takwa berikut ini. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sejarah Islam di Nusantara bersama Bapak Ahmad Mansur Surya Negara. Dan di hari ini ikhwan dan akhwat, kami masih berbincang dengan beliau di kediamannya
di Bandung, Jawa Barat. Dan kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Mansur. Ini pertanyaan tentang proklamasi. Pentingnya proklamasi bagi bangsa terjajah itu apa, Pak Mansur? Karena kita tahu tidak semua negara-negara terjajah, khususnya di Asia, merasa bersukacita dengan proklamasi yang Indonesia gaungkan pada saat itu. Kalau kita melihat tata kota di Bandung atau di Bogor atau di Jakarta, di Pulau Jawa ini atau di Sumatera, ada kota dibagi 3, kan? Ada bagian Katolik, ada bagian yang Protestan, dan ada bagian pribumi yang Islam. Dan kemudian kita bisa melihat di bagian Protestan itu, kita bisa nanti adanya penjara dan ada kantor pos. Sekarang pertanyaan, siapa yang dipenjara? Itu nggak ada koruptor waktu itu. Karena yang koruptor itu ya VOC, ya Belanda itu yang koruptor. Maka undang-undang koruptor itu melindungi dia isinya. Kan? Sedangkan yang dipenjara adalah ulama. Kita bisa melihat ada jalan kereta api. Setiap jalan kereta api itu mesti melintas di antara penjara dan di antara gereja. Gitu. Jadi kalau kita bisa melihat itu saja, gitu, maka kita bisa membayangkan adanya intolerance seolah begitu. Agama diwilayahkan, kan? Wastu Kencana Bandung sampai ke Cimahi itu hanya untuk Protestan. Tidak ada gereja Katolik. Tapi untuk dari Jalan Merdeka sampai ke Cicadas itu untuk Katolik. Di Jalan Dago itu adanya adalah rumah sakit Bremeus Katolik. Sekolahan-sekolahan Katolik semua ada di situ. Sekolahan-sekolahan Protestan berada di seberang, yaitu di Wastu Kencana sampai ke daerah Kebon Jati segala macam istilahnya, sampai ke Andir, itu semua adalah untuk Protestan. Mereka sama-sama salib sudah tidak bisa bersatu. Itu penjajah. Ya. Lalu kita bisa melihat di sebelah selatan Bandung itu ada yang dinamakan wilayah Islam. Kalau ada alun-alun pasti ada pohon beringin. Sebelah kulon alun-alun pasti ada masjid. Wilayah di belakang kabupaten tidak seindah yang ada di wilayah Protestan dan Katolik. Itu kan sudah pembedaan yang luar biasa. Jadi kita ada perlakuan-perlakuan penjajah yang membuat kita itu tidak merdeka. Sekarang sekolahan itu ada sekolahan yang dibangun dengan tanpa ada tehel. Ada sekolahan yang ada temboknya sepotong, ini atasnya juga itu. Ada sekolahan tidak boleh pakai sepatu. Ada sekolahan yang boleh pakai sepatu. Lalu sekolahan-sekolahan yang diistimewakan posisinya itu sekolahan yang Katolik, Protestan, dan sekolahan Cina dan Ambon. Bayangkan itu kan sudah membelah-belah bangsa. Jadi itu yang melakukannya adalah penjajah Belanda. Gitu. Jadi kota itu dibagi seperti itu. Dan sekolahan Islam itu madrasah dekat alun-alun. Dan kemudian kalau alun-alun pasti di depan masjid itu ada tempat hiburan supaya orang tidak masuk berjamaah di masjid. Sampai alun-alun pun digunakan kalau nanti bulan puasa dijadikan pasar malam supaya nggak mau ikut tarwih. Diganggu luar biasa. Itu penjajah.
gitu. Sampai tersistematis seperti itu gangguannya, Pak. Iya. Belanda melakukan gangguan kepada umat Islam saat itu. Sampai sekarang juga masih. Ya, sistematikanya sampai dengan tata kotanya. Tata kota itu kalau kita melihat di sini ada Pakuan. Dulu kan itu residen itu. Dulu kan penguasa Belanda. Kenapa di tempat diposisikan situ? Karena dekat dekat stasiun kereta api dan dekat dengan andir lapangan kapal terbang. Dan kalau mengkol ke sebelah kiri, kita akan dekat dengan yang namanya balai kota, dan balai kota dekat dengan yang namanya sekarang Pangdam, Kodam itu. Di situ sudah komplek militer semuanya. Dan di daerah yang namanya daerah Protestan dan Katolik tidak boleh ada masjid. Katolik ada dipisahkan dengan Protestan, apalagi masjid tidak akan mungkin ada. Nah, kabarnya ketika Shoemaker, perancang kota Bandung itu masuk Islam, maka di sebelah utara Bandung ada masjid. Jadi kita untuk beragama tidak sebebas yang kita rasakan beragama di dalam negara merdeka ini. Itu Katolik aja tanya, bagaimana bebas nggak mencari wilayah? Kalau dulu nggak bisa, ada terpisah. Karena mereka di negeri Eropa itu perang, di sini dipisahkan. Kita mau sekolah susah, penjajah dulu. Sekarang itu susah dalam segi ekonominya kan. Artinya dalam arti masuk sesudah adanya perombakan tatanan pemerintahan sekarang ini. Dulu zaman Pak Harto masih gampang masuk universitas, selalu begitu. Tapi sekarang ini masuk universitas kan luar biasa mahalnya. Nah, itu kan sekarang itu ibaratnya begitu. Tetapi kita bisa bayangkan untuk menjadi pinter saja pada zaman penjajah itu sekolah mau apa bagus. Ada gelar Raden tidak. Maka itu hanya angka 1 SD angka 1. Jadi angka 2 jadi angka loro gitu. Jadi dibagi-bagi di Ngawi itu begitu. Jadi kalau Agus mau sekolah itu paling tinggi kelas 3 SD. Dan itu hanya diajari ngitung dan membaca saja. Gitu. Itu hanya rasa Belanda berhutang budi itu kepada bangsa Indonesia, lalu dia ikut membuat sekolahan, bukan sekolah yang benar, tapi asal bisa hitung dia itu aja. Jadi mereka bagaimana? Penjajah itu selalu menghambat dalam segala aspek kehidupannya. Kalau orang Indonesia akan dagang susah, gitu. Pribumi nggak bisa, karena semua perdagangan itu dimonopoli oleh golongan Cina. Karena ada golongan Vreemde Oosterlingen, dia golongan timur. Dan kita kalau manggil Cina itu kan nggak bisa namanya saja, gitu. Nggak bisa, harus kita panggil engkoh, encim. Karena apa? Kita kelas 3, gitu. Kecuali pribumi yang masuk Kristen, dianggap menjadi Eropa, bukan pribumi lagi, gitu. Nah, lihat aja itu di sini itu di Bandung itu ada komplek namanya Pacinan Lama. Di depan Pacinan itu ada orang-orang Arab, orang-orang India, gitu. Dan di seberang sana baru ada pribumi, nggak boleh. Di Jakarta kan ada Kampung Ambon. Hanya orang Ambon aja itu. Kampung Jawa, orang Jawa saja. Kampung Bali, orang Bali kan. Jadi itu kan orang Bali mau masuk Ambon nggak boleh kan. Lalu apa tujuannya Belanda membuat memisah-misahkan seperti itu, mulai dari bangunan, tata kota hingga ke perkampungan? Kan divide and rule ya. Pecah belah untuk dikuasai. Itu di dalam sampai secara fisik gitu.
Sekarang orang Indonesia membuat penjara di jalan yang dinamakan Soekarno-Hatta itu. Itu kalau ada pemberontakan bagaimana? Kalau Belanda sudah menghitung, maka kalau ada pemberontakan, kantor pos memberitahu kereta api itu adalah tempat berangkatnya tentara serdadu Belanda yang tidak ada halangan, nggak ada macet. Kalau kereta api kan nggak ada kenal macet. Nah itu menyerbunya cepat sekali. Jadi itu untuk melakukan mobilisasi begitu. Iya. Jadi benteng stelsel kereta api itu dijajah kita. Gambar-gambar tentang ulama-ulama disiksa habis-habisan luar biasa. Kita mau lewat jalan harus bayar. Sekarang juga bayar jalan tol itu. Tapi kan rasa ikhlas. Kalau dulu tuh yang namanya tax collector itu golongan Cina, kan gitu. Maaf, misalnya. Ini yang dulu ya. Ini kita bicara yang dulu aja. Bicara sejarah. Ya. Jadi kita semuanya dipisah-pisahkan. Jadi kalau Cina boleh buat sekolahan sendiri, gitu. Chinese school, orang Ambon sendiri, gitu. Ada wilayah sendiri. Sedangkan pribumi sekolahnya sangat tidak. Iya. Nanti kalau kita lihat Bandung Selatan ini ada railing system, nggak ada. Tata kota yang berantakan arah dan bentuknya. Tapi kalau Belanda diatur betul, ya dapatkan aspal, dapatkan ini dan itu. Tapi kalau di Dayakolot bayangkan dulu. Tapi bukankah dengan cara Belanda seperti itu akhirnya membuat tata kota menjadi lebih rapih begitu Pak Mansur? Dengan apa namanya, dengan yang sekarang yang mungkin jadi berantakan, mungkin orang berpikir seperti itu. Ya, yang dinamakan rapi indah itu kalau dijajah bagaimana? Kita nggak bisa menikmati, tidak bisa masuk. Kalau kita akan main-main di daerah Belanda itu repot kita, nggak bisa. Ya. Jadi kita memang betul-betul dipisahkan, tidak akan saling mempengaruhi gitu. Yang Islam, yang Katolik, Protestan, begitu. Jadi sekolahan itu tidak ada orang Kristen sekolah sama-sama orang Islam. Sekarang Unpar gitu ya, Dinas Parahyangan. Siapa yang sekolah itu? Orang Islam semua kan. Gitu. Nah, sekarang Maranatha itu Protestan. Orang Islam boleh. Kan gitu. Nah, Belanda nggak mungkin. Gitu. Kalau zaman Belanda nggak mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat setiap kota ada makam pahlawan. Itu apa? Makam pahlawan itu bukti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, kita rebut. Gitu. Jadi pada waktu sudah proklamasi saja terjadi perlawanan kepada penjajah yang ingin kembali menjajah. Gitu. Jadi oleh karena itu kita merdeka itu beda dengan Malaysia. Mahathir punten. Yeah. Maaf. Malaysia itu bekas jajahan Inggris. Menjadi negara persemakmuran sekarang. Ketika kita sudah merdeka 1745, maka mereka diberi hadiah untuk dimerdekakan. Jadi nggak ada fight, tidak ada pertempuran, tidak perlu ada bambu runcing untuk melawan, tidak ada. Ulama-ulamanya tidak sehebat Indonesia, punten, maaf. Jadi mereka tidak mendapatkan satu penindasan seperti kita. Dan itulah pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia. Iya. Yang kemudian walaupun banyak negara-negara di Asia yang mungkin tidak suka dengan proklamasi yang digaungkan oleh Indonesia begitu, tapi ada nggak sih Pak di Malaysia sendiri mereka rasa ingin untuk merdeka seperti Indonesia memproklamirkan sendiri tanpa diberi oleh penjajah Inggris waktu itu? Ya nggak mungkin. Mereka masih ditindas kuat hebat-hebatan penjajah. Andai kata ini perkiraan saya, andai kata Lenin dari Rusia itu tidak merancang
mengkomuniskan semua daerah jajahan di Asia Tenggara, maka tidak akan dimerdekakan. Nah, pengaruh adanya testamen politik, wasiat politiknya Lenin, bahwa Asia Tenggara itu harus dikomuniskan, maka buru-buru dibagi menurut agama. Ya kan? India itu daerah yang luar Asia Tenggara mau dia dikomuniskan oleh Lenin, dibagi. Ada Pakistan Islam, Timur dan Barat, ya, bisa dipecah sebelumnya. Ada masalah Kashmir, waktu semuanya. India, lalu yang namanya Sri Lanka, Buddha. Burma, yang sekarang namanya Myanmar itu Buddha, diberi kemerdekaan semua. Tetapi dengan nama agama-agama, karena untuk menghadapi benturan komunis yang akan masuk ke situ. Ya, kita nggak pernah perhatikan itu. Jadi tujuannya diberikan kemerdekaan untuk itu. Iya, tapi dengan bentuk agama-agama itu. Iya. Nah, kalau kita kan merdeka, memang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Tetapi kehidupan kebersamaan beragama itu dijamin di dalam wilayah yang tidak perlu ada pembagian seperti gitu. Cuma ada aturan 3 menteri itu, ya kalau sudah ada gereja tidak boleh ada masjid. Kalau dalam masjid nggak boleh ada gereja kan. Jadi ada jarak-jarak tertentu yang diatur. Gitu. Itu dalam peraturan itu. Entah sekarang ini kalau dalam adanya apartemen, ya, apakah boleh di apartemen itu ada masjid? Apa boleh ada gereja dalam satu apartemen? Saya belum tahu. Gitu. Jadi kita bisa melihat beragama saja sudah sulit dijajah itu. Kalau agama itu ditinjau dari sisi kebaikan, kan begitu. Semua kan baik ibaratnya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi juga dipisahkan antara Katolik dan Protestan, saja pisah wilayah. Gitu. Apalagi Islam musuh, maka dijauhkan dan enggak diberi prioritas apapun kehidupannya. Hanya bupatinya dibolehkan menjadi bupati, tapi nggak boleh naik haji, nggak boleh. Kecuali Jawa Barat. Kenapa, Pak? Itu bisa berani. Jadi, tapi kan meninggal dari Sumedang itu. Karena nekat dia ikut naik haji sampai sana wafat. Gitu. Seluruh bupati-bupati itu dilarang naik haji. Itu Belanda tuh untuk Islam ya Islam, tapi nggak boleh gitu mengadakan ke pusatnya. Karena itulah kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kalau tanpa kehendak Allah kita mungkin tidak akan bisa memproklamirkan dan tidak akan mungkin bisa Jelas. Bagaimana yang namanya Amerika tuh ngebom. Yang dibom itu mana? Yang dibom itu ada Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan itu kota itu rata. Gitu. Bayi yang baru lahir dibunuh oleh Amerika. Sekarang kalau kita melihat orang perang itu kan secara gentle. Itu yang tentaranya kita bunuh kan, saling bunuh-bunuhan. Tapi bayi masa dibunuh? Amerika tidak peduli. Pada saat itu di Indonesia sendiri itu bagaimana, Pak Mansur? Ya, itulah maka kita ketakutan dengan Amerika sebenarnya. Kita takut melawan itu pada Amerika yang membom 2 kota, kira-kira 200.000 orang habis. Kita nggak bisa melawan. Lalu siapa yang berani melawan? Ulama. Bung Karno takut memproklamasi itu, datang ke ulama-ulama. Ulama, mari Bung kita merdeka, proklamasi terus, gitu. Sampai nanti Hasyim Asy'ari itu kan Rois Akbar, Qudratus Syekh Hasyim Asy'ari didatangi oleh Bung Karno. Bagaimana Pak Kiai? Proklamasi jalan terus. Bung akan jadi presiden. Loh, kenapa kok ada istilah presiden? Tahun 26 itu
tahun 26 itu NU tanfidiahnya itu presiden namanya, ketuanya itu. Sekarang Said Agil itu namanya ketua PBNU. Dulu tidak, presiden. Baru akan jadi. Jadi kalau dulu NU itu sudah jadi presiden dulu. Maka lalu Hashim Asy'ari memberikan Bung Nahdien jadi presiden. Proklamasi. Semua Nahdien akan membantu Bung Karno. Kan begitu. Itu cerita yang dulu begitu. Jadi kita bisa melihat dengan adanya bom atom Amerika yang meratakan Hiroshima dan Nagasaki, habis fauna, flora. Kalau ada bayam, ada kangkung, habis, mati. Bayam-bayam jadi dibunuh kayaknya. Artinya kalau Indonesia pada saat itu dibom atom oleh Amerika mungkin saja ya Pak. Oleh karena itu, pada ketakutan karena mungkinnya tadi, mungkin akan dibom kalau itu. Tapi kan Truman sudah ketakutan sesudah melihat hasilnya sebegitu hebat. Itu. Orang-orang India itu dibunuh bapak-bapaknya aja kan, kabur. Tapi bayi-bayinya enggak kan. Tapi ini dibom betul-betul, dibunuh semua bayi-bayi. Dokternya mati, bidannya mati, tukang becaknya kalau ada tukang becak di sana mati semuanya. Itu enggak ada tanggung-tanggung bunuhnya total. Nah siapa yang enggak takut? Takut. Bangsa Indonesia ada perhatian karena kita pro dengan Jepang pada waktu itu. Maka tentu simpati kepada Jepang ada. Tapi bagaimana? Bung Karno pada tanggal 10 itu 6 dan 9 dibom Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 10 dipanggil ke Terauchi di Saigon. Naik pesawat yang sudah pulang bolong itu. Kena tembak. Bung Karno bagaimana perasaannya dengan Bung Hatta untuk ke Jepang di sana akan diberi kemerdekaan tanggal 25 Agustus. 25 ya, bukan tanggal 17. Nah, wilayahnya Vietnam, wilayahnya Laos, wilayahnya Kamboja, wilayahnya Malaysia, itu Laut Timur semuanya yang dinamakan Nusantaranya Jepang itu semua. Yang bekas jajahan Jepang itu akan menjadi milik Indonesia pada tanggal 25 Agustus. Iya, karena yang bekas Belanda dipakai oleh tunduk pada Jepang, yang bekas Inggris dikuasai oleh Jepang, yang punya Perancis dikuasai oleh Jepang, itu akan diserahkan pada Bung Karno untuk dimerdekakan. Tapi Bung Karno tidak mau merdeka hadiah, maka dia merebut pada tanggal 17 dan kemudian dipastikan wilayahnya itu Sabang Merauke, bekas Hindia Belanda. Jadi saat itu yang membuat Bung Karno berani itu adalah para ulama. Di sini di api sejarah ini saya sebutkan nama-nama ulama-ulama itu. Dari mana saya tahu? Itu dari Dr. Soeharto, dokter pribadinya Bung Karno, bahwa Bung Karno itu mendatangi para ulama-ulama itu. Ya seperti sekarang lah, gitu. Kalau akan ada orang jadi pimpinan apa dan apa, sowan dulu ke ulama, datang dulu ke ulama, kan begitu. Nah ulama itulah yang mempositifkan keberanian. Perang itu takut, jenderal juga takut. Karena apa? Uncertainty time, tidak ada kepastian waktu. Kapan mulai, kapan berhenti. Ketakutan dimiliki oleh tentara sendiri, pelaku perang itu. Nah, apalagi orang-orang sipil juga ketakutan. Bung Karno paling takut karena dia tadinya bekerja sama dengan Jepang, lalu Jepang menyerah. Bagaimana pikiran Bung Karno? Juga bingung. Siapa yang menguatkan? Ulama. Para ulama itulah yang menguatkan. Yang menentukan tanggal 17 itu Kiai Abdul Mukti. Kiai Abdul Mukti. Iya. Orang Madiun, Muhammadiyah. Saya pernah melihat itunya. Bahwa yang menentukan tanggal 17 itu beliau itu Abdul Mukti. Kenapa dipilih tanggal 17, Pak?
beliau itu punya orangnya sakti gitu. Dia punya hitungan nanti Bung, ini hari julung, Jumat Legi. Kalau nanti tidak tanggal 9 Ramadan itu tunggu 300 tahun lagi merdeka. Nah, Bung Karno kan juga percaya dengan yang begitu-begitu, yang prediksi-prediksi ulama-ulama. Maka dipegang kuat. Tanggal 17 harus. Nah, PKI nanti menggagalkan. Tanggal 15 diculik Bung Karno itu. Kenapa PKI menggagalkan? Karena PKI itu kan menginduk kepada Rusia. Rusia itu sekutu. Gitu. Sekutu Amerika, Inggris, Perancis itu. Lalu Rusia itu geduknya. Ini dari sekutu memutuskan bahwa negara penjajah menerima tanah jajahnya lagi. Nah, PKI kan ikut Rusia, menginduk pada Rusia. Rusia sudah menyetujui Belanda terima tanah jajahnya. Maka PKI tidak ikut proklamasi, bahkan menggagalkan proklamasi. Nggak percaya. Karena apa? Seolah-olah PKI itu sekarang ini menjadi pahlawan. Dulu tidak. Justru mereka lah yang akan Menggagalkan. Maka digagalkan dengan kudeta di Cirebon. Siapa itu? Muhammad Yusuf, PKI. Namanya Islam ya? Iya, namanya Islam, PKI. Lalu Datuk Tan Malaka, itu. Datuk Ibrahim Tan Malaka, namanya Islam. Tapi dia juga PKI, tanggal 3 bulan Juli, kudeta tahun 46. PKI, Amir Syarifuddin, namanya Islam tapi agamanya Kristen. Gitu. Partai PKI, gitu. Itu bahkan nanti mendirikan Soviet Madiun. Itu mereka tidak mau proklamasi. Gitu. Dia karena tunduk pada Rusia. Gitu. Jadi kita, gitu, proklamasi sangat dibanggakan, dipertahankan dengan darah. Gitu. Darah dan nyawa dan juga berkah nasihat dari para ulama. Jadi kita lihat monumen-monumen yang merebut proklamasi itu makam pahlawan. Walaupun kiai banyak tidak mau masuk makam pahlawan, tapi ada makam pahlawan Jombang, itu pahlawan nasional Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Dur, Wahid Hasyim, di situ ada. Pak Mansur, seandainya dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ingin dijadikan sebagai presiden, mungkin mudah bagi beliau. Saya jadi presiden misalnya seperti itu. Tapi saya melihat dari cerita Pak Mansur adalah para ulama yang ada pada saat itu, selain sebagai pejuang, mereka semuanya adalah seorang negarawan. Saya merasakan itu Pak Mansur. Zaman itu kiai-kiai itu punya yang dinamakan clairvoyant, pandangan yang mukasyafah. Dia tahu siapa yang harus jadi. Karena yang sebagai kiai itu apa yang akan terjadi hari esok dan siapa yang akan jadi lakon hari esok itu sudah tahu. Maka beliau-beliau itu tidak mau lalu daftar mau jadi. Nggak ada. Ya ada. Kiai-kiai dulu itu bahkan Bung saja yang jadi. Malah menunjuk orang. Menunjuk. Karena apa? Dia tahu. Hasyim Asy'ari itu tahu siapa yang harus jadi presiden. Waktu itu bukan saya Pak wakilnya. Hasyim Asy'ari enggak begitu dulu. Tapi dulu maaf dulu. Saya bukan nyindir sekarang, bukan. Ini sejarah. Sejarah itu NU itu punya pendirian hebat dan itu kiai-kiainya sakti. Betul. Yang namanya Kiai Abbas itu pesawat terbang yang terbang ditunjuk aja jatuh. Kok nggak mau jadi presiden? Karena dia tahu bukan jatah saya kan begitu. Dulu Kiai itu tahu
apa yang harus dikerjakan, gitu. Maka dia membawa rakyat dengan bambu runcing memimpin perang. Dulu yang dilawan itu bukan bangsa sendiri, tapi adalah yang namanya Belanda, itu penjajah kerajaan Protestan Belanda mau menjajah Inggris, ini kerajaan Protestan Anglikan Inggris kan, jadi bule-bule begitu yang dilawan dulu. Tapi tidak mau, dia itu ingin jadi apa dan apa, enggak. Kalau sekarang Pak Mansur masih ada Apanya? ulama yang seperti itu? Masih banyak. Yang mukasafah itu masih banyak. Saya sering berziarah, saya sering sowan silaturahim dengan beliau-beliau itu. Ada, gitu. Jangan dianggap tidak ada. Ada. Gitu. Ya kalau di parpol-parpol itu beda. Ulama parpol benten. Sareng. Ini yang saya mau kan, ulama-ulama yang namakan ahli hikmah. Gitu. Pak Mansur, ada berita yang pernah saya baca bahwa gedung proklamasi kemerdekaan yang ada saat ini adalah sumbangan dari ulama. Tapi sejarah ini kita nggak tahu bagaimana Pak, dan seberapa banyak harta benda yang ulama-ulama tumpahkan untuk kemerdekaan. Tidak terhingga, tidak terhitung, dahsyat, banyak, luar biasa. Itu para kiai-kiai itu walaupun tidak punya apa-apa, tetapi dia membuat semua orang ingin bergerak mengikuti kiai. Kiai itu menurut Thomas Alva Edison, Thomas Stafford Raffles, wakil gubernur yang ada di Indonesia dari Belanda tahun 1811 sampai 1816, itu kiai-kiai itu jumlah pesantren itu hanya 1/19 dari jumlah populasi pribumi. Tetapi yang 1/19 ini mempunyai pikiran dan keyakinan yang dijamin apa yang dikerjakan itu membawa manfaat baik masyarakat di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Maka mereka itulah yang memimpin bangsa untuk menyadarkan dirinya punya negara, punya bangsa, dan punya yang lambangnya juga merah putih itu. Itu kiai, itu ulama yang punya ilmu hikmah. Dulu, ini maaf, ini dulu, ya. Jadi ulama-ulama dulu itu luar biasa. Itu tidak hanya NU, Muhammadiyah juga situ. Tadi saya bicara sendiri dengan Pak Kiai Abdul Mukti itu, beliau mendemonstrasikan kesaktiannya. Di antaranya kalau kelapa itu ditunjuk aja rontok, jatuh, nggak usah naik, gitu. Itu di antaranya. Dan itu juga bisa membuat hal-hal yang lain. Jadi kalau tentara, kalau Belanda itu punya gudang senjata, itu bisa diambil aja, gitu. Dengan tanpa ada serbuan-serbuan gitu, dikosongkan. Itu kesaktian yang waktu itu begitu. Tapi itu zaman belum ada yang dinamakan zaman now itu kan sekarang kan niate opo wani piro. Itu kan zaman sekarang kan begitu. Dulu tidak. Dulu kalau ada tugas nggak ada, mana dana, tidak ada, berangkat. Gitu. Kalau tugaskan, baik tugaskan Bung Karno, tugaskan Bung Hatta, tugaskan Jenderal Sudirman, tugaskan siapa, rakyat itu selalu siap menjalankan perintah. Itu suasana politik, suasana kehidupan kebersamaan yang diciptakan oleh keadaan di mana para ulama itu begitu bisa menciptakan rakyat itu berhati seperti itu. Itu hebatnya. Pak Mansur, mungkin sebagai kesimpulan, kita sudah berada di penghujung waktu Pak Mansur. Ya. Saya ingin bertanya Pak Mansur, di dalam kontestasi politik saat ini,
Seharusnya ulama dia berperan sebagai apa dalam hal ini? Pemimpin ataukah menjadi seorang guru bangsa, negarawan yang berdiri di atas semua golongan? Sekarang zaman sudah merdeka, itu Indonesia milik bersama, gitu. Kita harus kembali kepada Quran. Quran itu memberikan contoh bahwa Nabi yang pertama saja itu sudah diperintahkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Baru berdua Nabi Adam dengan Siti Hawa, tapi sudah mengemban amanah jadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka orang Jawa mengatakan hamengku buwono, gitu. Jadi ardi itu buwono, lalu hamengku itu artinya memegang amanah Allah. Seperti itu. Dia menyatakan dirinya senopati ing alongo sayyidin panatogomo khalifah Rasulullah ing tanah Jawa. Itu zaman itu sudah begitu. Nah sekarang ulama itu sudah tidak lagi keluaran-keluaran yang bersifat lokal. Ada ulama dari Amerika, ulama dari negeri Belanda, ada ulama dari IAIN, ada ulama dari UIN, ulama dari Universitas Muhammadiyah, ulama dari itu banyak. Itu. Maka dia tidak seperti yang dulu. Gitu. Ulama sekarang ini harus menjadi yang dinamakan khalifah pada bidang masing-masing. Gitu. Kalau saya kan bidangnya khalifah itu sejarah, maka saya itu khalifah sejarah gitu. Nah, yang ulama ahli hadis, ulama yang ahli fikih. Nah, kalau dia itu sudah bagian politik, kenapa tidak? Jangan lagi sekarang ini dijadikan MPR. Ya, ketua MPR itu kan nggak punya kekuasaan eksekutif. Dulu yang namanya Dr. Idam Khalid hebat itu, mau setelah ada orde baru dijadikan ketua MPR lagi. Gitu. Mestinya kan jadi presiden, tapi jadikan dia memang orang pertama yang memilih presiden MPR itu, tetapi tidak lagi menjalankan eksekutifnya. Sekarang ini harus sadar mana yang eksekutif, mana yang legislatif, mana yang itu. Kita memberadakan dalam posisi di mana kita bisa mempunyai profesi. Jadi kalau profesi kita di bidang penyiaran, pencarian berita, menyampaikan berita, membentuk pikiran melalui media-media elektronik dan apa, itu kita harus ke situ menjadi khalifahnya. Tapi kalau kita yang tidak tahu apa-apa, lalu menjadi RT aja nggak bisa, mau jadi khalifah yang kelas tinggi gitu ya. Jadi kalau khalifah yang RT ya RT aja, khalifah RW RW saja. Kita harus tahu bahwa kehidupan ini bukan berarti kalau tukang sul sepatu nggak masuk surga, masuk surga. Itu pemahaman keagamaan kita pada dewasa sekarang ini itu harus betul-betul mencontoh pada Rasul bagaimana mengaplikasikan agama dalam kehidupan kebersamaan. Karena Rasulullah itu membuat yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan ada orang Nasraninya, ada Yahudinya, ada Majusinya, yang kerjasama dengan Islam. Dulu. Maka Indonesia juga meniru Rasulullah. Lalu dibuat Piagam Jakarta. Itu ada Maramis dari Kristen. Kan gitu. Nah, kita kerjasama di dalam kepentingan politik. Bukan berarti agama itu sama, tidak. Agama tak beda. Katolik dan Protestan juga nggak mau untuk kalau sama nanti pada ganti agama kan nggak mungkin. Tidak sama.
Tetap tidak sama, tapi kita sama-sama menghormati. Begitu. Lalu dibuatlah Piagam Jakarta yang dimana kita berbicara politik, kepentingan bersama dari berbagai aliran dan kepentingan politik, partai-partai politik yang nanti menegakkan Indonesia merdeka itu. Nah, karena saat itu Jepang sudah menjanjikan Indonesia merdeka pada tanggal 9 September tahun 44, merdeka berdasar Islam, maka suasananya kuat Islam. Gitu. Nah, inilah yang kita lihat, itu fondasi. Maka lahirlah nanti proklamasi dan bahkan Undang-Undang 45 itu jiwanya juga Islam. Hanya bahasanya itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini bahasa-bahasa politik itu harus itu bisa diterima oleh semua pihak. Gitu. Jadi kalau kita merdeka lalu kepala negaranya sultan, ya belum, nggak bisa diterima dong. Nah, maka istilahnya baru, walaupun itu dipakai oleh NU, gitu. Tapi ini baru. Nah, akibat presiden itu merupakan lambang yang hebat, gelar yang hebat, semuanya sekarang semuanya itu yang namanya Karni Ilyas presiden, ya kan? Semuanya pengen jadi presiden. Presiden ILC, nanti BEM semua pakai presiden. Jadi kita, maksud saya begini, jadi ulama-ulama itu sangat sadar pada saat itu mengetahui betul posisi dirinya dan siapa yang harus memimpin bangsa itu, maka diserahkan. Bukan berarti dia tidak mau, tapi menghormati kondisi nasional dan internasional, itu memerlukan komunikasi dengan yang lain, maka serahkan. Nah, sekarang kan sudah bisa. Ulama-ulama sekarang bukan ulama yang dulu, maaf. Sekarang udah bisa. Karena ada gelarnya juga profesor doktor. Gitu. Apakah dia punya kesanggupan secara jiwanya, akhlaknya, batinnya, pikirannya dan rasanya mau jadi pimpinan? Silahkan. Gitu. Karena Islam sendiri agama yang tidak memisahkan politik. Katolik juga nggak memisahkan politik, Protestan juga nggak memisahkan politik. Yang akan menghapuskan agama dari bidang politik itu PKI, komunis, gitu. Karena agama itu dianggap racun bagi rakyat, maka itu nggak ada. Jadi NKRI itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu tentu agama, gitu. Jadi kalau nanti ulama-ulamanya tidak mau ikut membangun negara, keliru. Ya contohnya saya saja, ini riaknya sombong. Gitu. Saya ikut menangani cerita sejarah ini, kok banyak keliru, banyak salah, maka saya buatkan buku Api Sejarah. Ini salah satu upaya saya memberadakan diri sebagai khalifah sejarah, gitu. Jadi jangan sampai hanya satu aja tempatnya, tidak. Iya. Yang dokter. Jadi intinya adalah semua kita berperan. Oh iya. Berperan dalam bidang masing-masing. Begitu pula para ulamanya ya. Iya. Hari ini kita semuanya sedang merayakan rasa syukur yang tidak hingga sebagai bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan hadiah. Kemerdekaan yang betul-betul diperjuangkan oleh semua golongan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan kita, kalau kita hitung pada tanggal 9 Ramadan 1364, maka kita sudah 75 tahun. Tetapi kalau kita hitung dari 17.845
maka kita hari ini memasuki ulang tahun yang ke-73. Yang 73 itu HUT-nya, hari ulang tahunnya ke-73. Sedangkan Republik Indonesia tetap satu, NKRI tetap satu. Kita bersyukur pada Allah, umat Islam sebagai mayoritas tetap sampai detik ini terasa sekali apa yang dikerjakan adalah menampakkan sebagai bangsa yang sadar bela negara, bela bangsa, dan bela agama. Bukan berarti Indonesia milik yang lain, tapi ada Indonesia hasil perjuangan ulama, Indonesia hasil perjuangan para santri. Indonesia merdeka tidak akan mungkin kalau tidak diawali jasa juang jihad para ulama dan para santri. Kalau kita namakan, kita panggil namanya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kalau wanitanya Cut Nyak-din, Dewi Sartika, Kartini, dan semuanya itu adalah nama-nama yang buat kita merdeka hari ini. Walaupun itu namanya Sudirman, adalah dari Muhammadiyah. Kalau itu namanya Bung Karno, juga itu orang Muhammadiyah. Walaupun itu namanya Hatta, juga dari keluarga Muslim. Semua tokoh-tokoh yang terdepan adalah binaan para ulama. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan ulama dan santrilah yang buat Indonesia merdeka hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan kita tetap merdeka sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur atas pencerahannya. Subhanallah, ikhwan dan akhwat, pencerahannya mudah-mudahan sedikit tadi kita seperti masuk ke lorong waktu gitu. Pada masa-masa dahulu Indonesia dijajah dan bagaimana peran ulama dan santri dalam memerdekakan negeri ini. Dan semoga apa yang diceritakan oleh Pak Mansur dalam program kita di hari ini, sejarah Islam di Nusantara, benar-benar dapat meresap ke hati kita dan juga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran apa yang beliau sampaikan. Dan semoga berguna dan mudah-mudahan bisa kita ceritakan nanti ke anak cucu kita. Dari kediaman beliau di Jalan Margahayu Raya Bandung, Jawa Barat, saya Biagus Atep di belakang kamera. Kemudian ada produser kita Angga Aminuddin. Mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.